Let the fear you have fall away. I've got my eye on you. I've got my eye on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ananda Hirunisa. Jadi di sini kami dari kelompok 3. Nah, kebetulan tema kali ini adalah menjelaskan vulkanisme gunung api dan gempa. Ada judulnya yaitu Gunung Semeru dan Gempa di Aceh. Yang pertama, gunung berapi. Gunung Semeru atau Gunung Meru adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jogring Saloko. Gunung Semeru secara administratif termasuk dalam wilayah 2 kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Posisi geografis Semeru terletak antara 8 derajat 6 LS dan 112 derajat 55 BT. Tipe gunung api. Gunung Semeru bertipe vulkanian dan strombolian yang terjadi 2 atau 3 kali setiap jam. Karakter letusan vulkanian berupa letusan eksplosif yang dapat menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya. Sementara karakter letusan strombolian biasanya terjadi pembentukan kubah dan lava. 3. Tipe letusan. Letusan tipe vulkanik. Letusan tipe ini mengeluarkan material padat seperti bom, apu, lapili, serta bahan-bahan padat dan cair atau lava. Letusan tipe ini didasarkan atas kekuatan erupsi dan kedalaman dapur magmanya. Selanjutnya, dampak negatif letusan, yaitu 1. Perairan tercemar oleh abu vulkanik dan material letusan. 2. Lahan panas disebabkan kebakaran hutan dan mengancam makhluk hidup. 3. Terjadinya polusi udara karena zat beracun yang terkandung di dalam material letusan. 4. Kemunculan penyakit kulit dan pernapasan. Baik, yang kelima ada dampak positif letusan. Yang pertama ada tanah menjadi lebih subur di sekitar letusan gunung. Energi panas dari bumi yang berguna untuk pembangkit tenaga listrik, hasilkan batu dan pasir berkualitas dan bisa dimanfaatkan untuk membuat bangunan. Sumber mata air untuk pertanian, peternakan, dan kehidupan hidup lainnya. Selanjutnya ada hasilkan sumber mineral seperti belerang, zeolit, dan lainnya. Selanjutnya yang keenam, mitigasi bencana. Yang pertama, selama letusan terjadi, tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai, hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu, letusan gunung api. Selanjutnya, jangan memakai lensa kontak, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Yang terakhir, kenakan pakaian tertutup dan melindungi tubuh seperti baju, lengan panjang, celana panjang, dan topi. Selanjutnya ada mitigasi bencana setelah letusan terjadi. Yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik, sebab bisa merusak mesin, kendaraan, rem, perseneling, hingga pengapian. Yang ketiga ada bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa mengerobohkan dan merusak atap rumah atau bangunan. Sekian. Baik, selanjutnya ada gempa di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Nova Indrianti. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gempa di Aceh. 1. Nama gempa. Gempa di Aceh. Guncangan gempa tersebut berskala 9,1 sampai 9,3 dalam skala kekuatan Richter dan dalam skala intensitas Richter. Gempa bumi Megatrus, gempa bumi bawah laut, terjadi ketika lempeng Hindia didorong ke bawah oleh lempeng Burma dan memicu serangkaian tsunami mematikan di sepanjang pesisir daratan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Ini adalah gempa bumi terbesar ketiga yang pernah tercatat
bukti seismograf setelah gempa bumi Valdivia 1960 dan gempa bumi Alaska 1960 dengan durasi patahan terpanjang sepanjang sejarah antara 8 jam dan 10 menit. Gempa ini menyebabkan seluruh planet bumi bergetar 1 cm dan memicu aktivitas gempa di berbagai wilayah termasuk Alaska. Episentrumnya terletak antara Pulau Semeru dan Sumatera. Penderitaan masyarakat dan negara terdapat mendorong berbagai negara untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Selanjutnya ada tipe gempa. Pihak BMKG melakukan analisis terhadap gempa bumi di Samudra Hindia, wilayah Aceh Jaya, Aceh. BMKG menyebut gempa Aceh itu termasuk gempa bumi dangkal. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas di zona investigasi kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Mengatakan berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber, gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan sesar geser. BMKG juga mencatatkan gempa Aceh tersebut magnitudo 6,3. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprilia Cahyani. Baik, selanjutnya dampak negatif terganggunya jaringan transportasi dan komunikasi. Ada longsoran, perubahan air bawah tanah dapat memicu tsunami. 4. Dampak positif, tanah yang dapat membuat ekstraksi minyak dan gas lebih efisien. Informasi struktur bumi seperti ruang magma yang dapat memungkinkan seorang ilmuwan mengawasi aktivitas gunung berapi. 5. Mitigasi sebelum gempa. 1. Mendirikan bangunan sesuai aturan baku. 2. Kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal. 3. Tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. 4. Siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lain. 5. Periksa penggangguan listrik dan gas. Mitigasi bencana gempa sesudah gempa. 1. Cepat keluar dari bangunan, gunakan tangga biasa, periksa sekitar Anda. Jika ada yang terluka, lakukan pertolongan pertama. 2. Hindari bangunan yang berpotensi roboh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 3. Apabila ada salah kata maupun penjelasan dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.